Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Maruhawa, nomor induk Taruna 19.2.12.047. Baik, saya sini akan menjelaskan perbedaan sistem hidrolik dengan sistem pneumatik dan macam-macam kompresor. Berikut videonya. Sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis, sedangkan sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power pada sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Pneumatik memanfaatkan udara, sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair. Sistem pneumatik pun lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum aeromekanika, sedangkan hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Jenis-jenis kompresor yang paling umum adalah kompresor screw piston, aksial, dan sentrifugal. Berdasarkan mekanisme internalnya, kompresor angin dikategorikan sebagai perpindahan positif dan perpindahan dinamis. 4 jenis kompresor udara paling umum adalah 1. Kompresor screw, 2. Kompresor piston, 3. Kompresor aksial, 4. Kompresor sentrifugal. Jenis kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif mencakup berbagai kompresor angin yang berbeda yang menghasilkan daya melalui perpindahan udara. Kompresor udara dalam kategori ini bekerja dengan mekanisme internal yang berbeda, tetapi prinsip kerjanya sama. Kompresor screw salah satu jenis kompresor perpindahan positif yang umum. Kompresor screw cukup mudah dirawat karena dilengkapi dengan sistem pendingin internal dan tidak memerlukan banyak perawatan. Kompresor screw biasanya berukuran besar untuk pemakaian industri dan dapat dilumasi dengan oli atau tanpa oli. Kompresor piston atau reciprocating kompresor angin piston adalah kompresor perpindahan positif lainnya. Kompresor angin ini biasanya ditemukan di lokasi kerja yang lebih kecil seperti garasi, proyek pembangunan rumah. Tidak seperti kompresor screw, kompresor piston tidak dirancang untuk digunakan terus-menerus. Jenis kompresor perpindahan dinamis. Kompresor angin dinamis menghasilkan daya dengan membawa udara dengan bilah yang berputar cepat dan kemudian membatasi udara untuk menciptakan tekanan. Energi kinetik kemudian disimpan sebagai statis di dalam kompresor. Kompresor aksial. Kompresor udara aksial biasanya tidak digunakan dalam proyek konstruksi, tetapi malah ditemukan di mesin berkecepatan tinggi di kapal atau pesawat. Mereka memiliki efisiensi tinggi tetapi jauh lebih mahal daripada jenis kompresor udara lainnya, dapat mencapai ribuan power kuda. Itulah sebabnya mereka terutama dicadangkan untuk penelitian dirgantara. Kompresor sentrifugal. Kompresor angin sentrifugal memperlambat dan mendinginkan udara yang masuk melalui diffuser untuk membangun energi potensial. Karena proses kompresi yang multifase, kompresor sentrifugal dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar di mesin yang relatif kecil. Sekian dan terima kasih video yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.